Wing-backs involved. They look to try and use these diagonal switches. Talking of which, wing back there is in a great position. Ruben heads headed to Faisal Halimsbah to make. Timnas Malaysia berhasil menang dengan skor 1-0 atas Thailand. Penjelasan PSSI terkait perusakan koreo La Grande Indonesia. Saya tidak tahu alasannya apa, kata Yunus Nusi. Menanti skema bola mati apik Indonesia di leg kedua semifinal Piala AFF. 5 negara dengan kehadiran supporter terbanyak selama fase grup Piala AFF. Halo football lovers, penggemar Timnas Indonesia. Kali ini kami dari Garuda Nusantara. Update berita Timnas Indonesia akan memberikan update kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Timnas Malaysia berhasil menang dengan skor 1-0 atas Thailand. Timnas Malaysia sukses mencetak gol di babak pertama tepatnya pada menit ke-11. Berawal dari umpan sundulan Roventiran, bola dikirim ke Faisal Halim yang sudah siap di depan gawang. Setuan tipis Faisal sukses mengecoh kiper Thailand, Kitepong, dan bola langsung menghujam ke gawang Thailand. Di mana babak kedua, peluang emas didapatkan oleh Thailand pada menit ke-47. Menerima umpan dari Supahan Burerat, sundulan terasil Dangda masih mengenai tiang gawang dari Timnas Malaysia. Lagi-lagi Timnas Malaysia berhasil mencetak gol pada menit ke-54, tapi sayang gol A dianulir pada menit 57 karena wasit menganggap ada pelanggaran kepada pemain Thailand Pansaheni Vibon. Menanti skema bola apik Indonesia di leg 2 semifinal Piala AFF 2022. Timnas Indonesia harus lebih matangkan kembali skenario bola mati jelang menghadapi Vietnam di semifinal leg kedua Piala AFF. Hal ini dikarenakan beberapa kali skenario bola mati Indonesia gagal dimanfaatkan dengan baik dan kerap terbuang sia-sia saat menghadapi Vietnam di semifinal leg pertama. Dari statistik pertandingan Indonesia versus Vietnam, Mark Klok dan kawan-kawan mendapatkan 18 kesempatan melakukan serangan lewat bola mati. Tim Garuda mendapatkan 7 tendangan pojok dan 11 tendangan bebas. Sayangnya peluang bola mati itu belum mampu dimaksimalkan Indonesia dengan cukup baik untuk mencetakkan sebiji gol. Dengan keadaan tersebut, maka Indonesia diwajibkan melakukan skema yang apik dengan bola mati untuk mendapatkan peluang yang lebih bagus ke depannya. Lima negara dengan kehadiran supporter terbanyak selama fase grup Piala AFF 2022. Grup A mengirimkan Thailand dan Timnas Indonesia, sedangkan di grup B mewakili oleh Vietnam dan Malaysia. Sebanyak 20 pertandingan sudah dimainkan selama fase grup tersebut. Dan tentu menarik mengetahui negara mana yang paling banyak kehadiran supporter stadion. Mengingat Piala AFF 2022 digelar setelah pandemi virus corona mereda, maka banyak supporter yang akhirnya bisa menyaksikan secara langsung negara kebanggaannya tampil di turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara tersebut. Lantas negara mana saja yang memiliki rata-rata kehadiran terbanyak? Di urutan kelima ada negara Laos dengan rata-rata jumlah supporter 5.663 supporter. Nomor 4 ada Thailand dengan rata-rata 7.491 supporter. Di urutan ketiga ada Vietnam dengan rata-rata penonton 14.560 supporter. Dan di urutan kedua ada Indonesia dengan rata-rata 37.659 supporter. Dan di urutan pertama ada Malaysia dengan rata-rata jumlah supporter 47.554 supporter. Media Vietnam protes Timnas Indonesia charter pesawat ke Honai. Tim nasional Indonesia dianggap berbuat curang oleh media Vietnam jelang leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Sebab skuad Garuda memakai pesawat charteran ke Honai dan bisa sampai lebih dahulu ketimbang tuan rumah. Menurut media Vietnam, Ching News, kedua tim terbang ke Honai sehari setelah leg pertama. Hanya saja skuad Garuda diperkirakan sampai terlebih dahulu di lokasi karena memakai pesawat charteran. Hanya saja Vietnam harus transit terlebih dahulu dari Jakarta mereka ke Ho Chi Minh City, lalu dari Ho Chi Minh City menuju ke Honai. Dengan demikian, skuad Vietnam diprediksi baru akan tiba di Honai menjelang tengah malam. Lebih lanjut, armada Park Hang-seo membawa banyak bagasi. Itu bisa merepotkan saat transit. Ini berbeda dengan tim Merah Putih. Menurut Sing News, tim Merah Putih bisa sampai ke Honai beberapa jam lebih cepat lantaran memakai pesawat charteran. Respon Sintayong usai Vietnam disebut lebih kuat dari timnas Indonesia.
Pelatih Vietnam Park Hang-seo bersikukuh timnya lebih kuat daripada Indonesia usai hasil 0-0 di semifinal leg pertama Piala AFF. Duel Indonesia versus Vietnam digelar Stadion Gelora Bung Karno. Skuad bintang emas berhasil menahan imbang dari serangan-serangan berbahaya tuan rumah, terutama di paruh pertama. Usai turun minum, Indonesia dikebos sehingga hanya mampu menciptakan satu percobaan yang mengarah ke gawang. Namun pertahanan Indonesia tetap solid untuk memastikan clean sheet. Indonesia itu tim kuat, tapi Vietnam lebih kuat. Di bawah Sintayong, mereka punya banyak pemain baru dan level mereka meningkat dalam 2 tahun belakangan, ujar Park Hang-seo. Mereka juga memiliki stamina dan mentalitas yang lebih baik. Satu-satunya hal yang tidak didapat adalah kami tidak bisa menang pada hari ini. Kami punya beberapa peluang bagus tapi tidak mampu mengambilnya. Semua orang toh bisa mengatakan bahwa tim mereka lebih kuat, tapi ingat skor pertandingan ini 0-0, ujar Sintayong. Jelang partai hidup mati, timnas Indonesia dapat sambutan hangat setibanya di Vietnam. Perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan timnas Indonesia ke Vietnam telah selesai. Sekat Garuda sudah tiba di negeri Paman Ho. Timnas Indonesia sampai di Bandara Noi, Hanoi, Vietnam pada hari Sabtu malam waktu setempat. Begitu mendarat di Hanoi, timnas Indonesia mendapatkan sambutan hangat dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, Denny Abdi. Terlihat pelatih Sintayong menerima pengalungan bunga saat menginjakkan kaki di ibu kota Vietnam tersebut. Timnas Indonesia telah tiba di Bandara Udara Hanoi, Vietnam. Kabar sekaligus beberapa foto-foto mereka yang didapatkan dari salah seorang ofisial timnas, tulis Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Penjelasan PSSI terkait perusakan koreo La Grande Indonesia di leg pertama semifinal Piala AFF 2022. PSSI akhirnya buka suara terkait perusakan kertas koreo yang dipersiapkan La Grande Indonesia jelang laga timnas Indonesia versus Vietnam. PSSI menyebut ada miskomunikasi yang menyebabkan insiden tersebut. Ada insiden kurang mengenakan sebelum laga ini. Kertas koreo yang telah disiapkan oleh salah satu kelompok supporter timnas Indonesia dirusak. Hal itu memancing kekecewaan dari La Grande Indonesia. Melalui pernyataan resmi di media sosial, La Grande Indonesia memutuskan absen dari laga versus Vietnam. Sekjen PSSI Yunus Nusi memberikan tanggapan mengenai kejadian tersebut. Yunus mengakui tidak paham alasan mengapa kertas koreo itu dirusak. Saya tidak tahu alasannya apa, kata Yunus Nusi kepada awak media. Mengenai absennya La Grande Indonesia, Yunus Nusi menyebut ini menjadi hak mereka. Itu menjadi hak mereka, yang penting tiket sudah terjual 50.000 lebih, sambungnya. Wasit Jepang pimpin leg kedua Vietnam versus Indonesia. Pertandingan leg kedua semifinal Piala AFF antara Vietnam dan Indonesia akan dipimpin oleh wasit Araki Yusuke. Vietnam punya kenangan buruk dengan pengadil lapangan asal Jepang tersebut. Laga Vietnam versus Indonesia diprediksi berjalan ketat. AFF sudah menunjuk wasit berlabel FIFA untuk memimpin pertandingan tersebut. Dikutip dari media Vietnam Bongda 24, wasit yang akan bertugas pada duel Vietnam versus Indonesia adalah Araki Yusuke. Pengadil asal Jepang itu akan dibantu oleh 2 asisten wasit, yakni Watanabe Kota dan Hamamoto Yasuke. Berbicara mengenai Araki Yasuke, dia sebelumnya pernah memimpin laga yang dilibatkan Vietnam, tepatnya di ajang Piala Asia U23 2022 melawan Uzbekistan Juni lalu. Kala itu Araki Yasuke memberi pengalaman buruk kepada Vietnam dengan mengusir kiper Van Chuan akibat pelanggaran keras. Well, dan update informasi ini saja yang bisa kami informasikan. Bagi kalian penggemar timnas Garuda, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Salam sepak bola nasional. See you.